tutor coding sesi terakhir. Di sesi terakhir ini kita akan coba tampilkan data dari API yang sudah diproses dalam file service. Kita akan tampilkan ke dalam front end kita. Di Angular itu sendiri menyediakan yang namanya data binding. Data binding itu ya sama seperti layaknya kita sebelumnya belajar JavaScript. Kita bisa membuat sebuah variabel yang mana nanti variabel itu menampung isinya berupa data banyak seperti array, integer ataupun yang lainnya. Nah, di Angular kita bisa ada dua kategori, yaitu one data binding atau two data binding. Yang dimaksud one data binding itu seperti kita mengambil datanya itu dari source menjadi sebuah view. Nah, pada video kali ini kita akan lebih banyak bermain di one data binding saja. Selain itu juga di Angular untuk menampilkan data yang looping atau melooping data, kita bisa menggunakan perintah yang namanya ng-for. Contoh data yang akan kita tampilkan nanti yaitu kita memanfaatkan ng-for untuk looping, karena data yang akan ditampilkan kemungkinan besar nanti akan mencapai lebih dari 10. Selanjutnya di Angular juga ada fitur yang namanya reactive form dan juga form group. Selanjutnya di Angular juga ada fitur yang bernama form group dan juga reactive form. Reactive form itu berfungsi untuk sebagai one data binding salah satunya, yaitu mengambil nilai yang dari inputan lalu diproses ke dalam service-nya atau service yang sudah kita buat kemarin. Di reactive form itu sendiri juga support perintah yang namanya ng-submit. ng-submit ini fungsinya sama seperti event click yang ada di button. Bagaimana sih cara pengodingannya atau penulisan kodenya? Kita langsung saja masuk ke video tutorialnya. Oke, yang terakhir setelah kita membuat service-nya, kita bisa manfaatkan kelas si buku service ini sebagai dependency injection-nya. Lalu bagaimana caranya? Cukup buka file app-module.ts. Nah, ini. Lalu ke bawah cari providers. Nah, kalian taruh di sini kelasnya sebagai dependency injection. Buku service. Setelah selesai, kita bisa langsung menampilkan metode ini kita gunakan untuk menampilkan datanya ke front end. Di sini saya akan menampilkannya ke dalam file list buku HTML. Jadi kalau kita coba jalankan dulu. Oke, ini karena belum di running ya, error. Oke, baik. Setelah selesai, kita coba buka lagi. Nah, ini masih ada data dummy. Jadi di sini saya menggunakan data dummy hanya untuk gambaran. Nanti tampilannya mau kayak gini gitu loh. Nah, selanjutnya kita akan coba hapus dulu ini datanya atau isiannya. Kita kosongin aja dulu. Oke, lalu untuk memanggil metode tadi yang dibuat di service, kita beralih ke file komponen.ts, bukan yang spec.ts ya. Kalau spec.ts ini isinya adalah semacam testing dari Angular otomatis. Jadi kita mainnya di file list buku komponen.ts. Apa aja yang perlu dilakukan untuk pertama-tama? Kita harus mengimport dulu model yang tadi sudah kita buat. From selanjutnya kita masukkan dependency injection yang tadi si buku service itu ke dalam constructor private buku service. Kita inject dia buku service.
Oke, ini bisa kita pindahkan ke bawah aja untuk importannya. Oke, selanjutnya kita akan bikin satu buah metode untuk memanggil si metode getAllBuku ini. Baik, kita akan langsung namanya metodenya listAllBook. Kita kasih tipe data dia void. Oke, nah selanjutnya kita perlu membuat satu buah variabel untuk menampung data yang berupa array dari model buku ini. Kita taruh dia di atas constructor. Kita beri nama untuk variabel misalnya books titik 2 buku karena dia datanya berupa array. Nah, kita harus benar-benar definisikan dia secara detail. Si books ini isinya adalah buku array yang tipe datanya adalah array. Oke. Lalu balik lagi ke metode listAllBook, kita bisa langsung panggil this buku service get all book. Nah, ini nama metodenya. Lalu kita lanjutkan dengan subscribe. Lalu kita simpan dia di dalam respon. Si responnya ini akan memberikan respon, misalnya this books sama dengan res. Oke, lalu coba kita log dulu, benar atau enggak di dalamnya isinya berupa array. Nah, oke. Jadi di sini kita membuat sebuah metode yang bernama listAllBooks. Lalu di dalam metodenya ini kita melakukan injeksi atau inject ke bagian metode getAllBook. Nah, ketika kita sudah menginjek, lalu kita subscribe dan kita simpan di parameter res. Lalu parameternya res itu, jadi si thisBook-nya ini akan mengambil parameter res datanya. Nah, coba kita cek si res-nya ini benar nggak sih isinya array. Tapi sebelum itu kita wajib taruh metode listAllBook ini di dalam ngOnInit. Nah, ngOnInit itu apa? Kalau di Angular, ngOnInit itu fungsinya ketika halaman atau website dari kita sudah selesai loading, apa sih yang akan pertama kali jalan prosesnya di belakang atau proses dari backend-nya? Apa sih yang pertama kali jalan? Nah, itu taruhnya di dalam ngOnInit. Gitu. Kita akan coba cek. Kita refresh. Nah, kalau yang belum tahu ngeceknya di mana, bisa di-inspect. Lalu pindah ke tab console. Nah, ini dia datanya, itu array. Nah, kita akan coba cek lagi dari backend-nya. Kalau di sini saya cantumin di Postman, sesuai link yang kemarin. Alamat linknya, lalu API-nya, kita kirim. Kalau dari konsol di sini kan jumlah array-nya ada 4. Sekarang kita cocokkan. Ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, sama. Baik, ketika array-nya sudah kita dapat atau datanya sudah dapat, sekarang kita coba tampilkan dia ke dalam HTML-nya. Caranya bagaimana? Kita balik ke Visual Studio Code kita. Nah, sekarang kita buka list buku komponen.html-nya. Nah, di sini kita akan mulai, kita scroll ke atas. Nah, ini dia, kita pakai yang namanya data binding. Jadi data binding itu apa? Kita ngebind si buku, thisBooks-nya itu. Kenapa thisBooks yang kita bind? Karena kan di sini thisBook itu isinya udah pasti array yang res. Itu. Sekarang kita bind. Cara ngebindnya gimana? Jadi kalau di Angular itu ngebindnya itu kalian mau ngeloopingnya di mana? Gitu. Ngeloopingnya di mana itu maksudnya gini. Data kalian kan kalian mau tampilin di baris yang sebelah sini. Atau baris yang di bawahnya tabel header ini. Berarti kalian harus taruh si loopingnya itu di bagian body, lalu di baris yang
str pertama. Nah, perintah untuk loopingnya itu pakai ng for, kalau diangular. Lalu kita masukin perintah untuk ngebinding yaitu let. Di sini kita bikin variabel penampung untuk menampung si books tadi. Kita kasih nama misalnya buku of books. Oke. Selanjutnya kita langsung bind aja di sini. Untuk mau ngebind data binding, kita pakai yang separatornya 2. Seperti ini. Lalu yaitu buku. Kolom yang pertama itu untuk nomor. Nanti ada lagi caranya. Kita langsung ke kolom kedua yaitu buku dot. Kita samain aja dengan tabel headernya yaitu judul buku dulu. Ini bisa langsung kita copy. Nah, itu nama, pengarang. Lalu ada genre, penerbit, tahun, dan tahun terbit. Penerbit, tahun terbit. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya di depan. Nah, ini sudah muncul datanya sesuai dengan array-nya, tampilannya. Jadi yang paling array 0 itu adalah yang paling di atas. Nah, untuk mempercantik di bagian numbering-nya, kita bisa pakai di sini untuk di looping lagi yaitu let i sama dengan index. Nah, kita binding lagi di sini yaitu i plus 1. Oke. Jadi deh penamparan otomatisnya. Nah, ini adalah contoh untuk menampilkan datanya dari database. Oke, karena udah terlalu banyak di terminal yang di atas itu, mendingan kita bisa clear dulu untuk membersihkan terminal kita. Lalu kita ng serve. Situ ada error import title ini bisa dihapus, simpan supaya dia nge-compile ulang. Oke, berhasil. Sekarang kita coba hasilnya. Ini bisa kita reload. Oke, sudah. Kita coba tambahkan buku, misalnya buku pay pelaut Walt Disney, genre komedi, penerbit Disney. Nah, berhasil, dia akan ada, dan ini dia di bawah. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membuat hapusnya, supaya tombol hapus ini bisa bekerja. Caranya, nah kita pasti perhatiin, si hapus ini berada di list komponen atau list buku komponen. Berarti kita setting dia itu di list buku komponen.ts atau untuk membuat metodenya. Nah, untuk membuat metodenya kita tinggal bikin aja hapus buku. Nama ininya hapus buku yang dari service, kita rubah aja misalnya menjadi delete buku. Dan kalau kita lihat dia membutuhkan sebuah parameter yaitu parameter ID. Bisa kita tambahkan parameter ID dengan tipe data string. Dan untuk metodenya kita kasih void aja. Nah, di sini kita bisa pakai sweet alert lagi untuk pemanis. Jadi untuk pilihan kayak
apakah kamu akan mendelete data ini, ya atau tidak gitu. Nah, kita bisa pakai Sweet Alert. Kita tinggal ambil aja dari dari swal yang ada di tambah buku. Ini kita copy, taruh di sini. Nah, isinya dalamnya aja yang kita ganti. Kita setting dia. Nah, yang mau pertama muncul di boxnya itu, di kotak dialognya, yaitu misalnya title. Title-nya mau apa misalnya? Kita coba, apakah Anda yakin menghapus data ini? Nah, selanjutnya mau nampilin apa lagi sih? Nah, di sini mau menampilkan untuk teksnya. Teksnya itu kayak keterangannya gitu di bawahnya nanti. Data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan. Oke, selanjutnya kita mau kasih dia icon. Icon seperti tanda seru aja untuk kayak peringatan atau warning. Selanjutnya kita bisa, nah karena kita mau ada tombol cancel-nya, kita di sini tambahin show cancel button. Oke, nah show cancel buttonnya kita true kan. Terus di sini kita pakai confirm button color. Kita akan coba kasih warna. Nah, untuk kode warnanya bisa cari aja di Google dengan keyword kode warna HTML, biasa lah ya. Lalu di sini saya akan coba kasih warna ini. Dan untuk cancel button colornya kita beri warna ini. Nah, selanjutnya kita akan coba kasih teks. Pertama di confirm button teksnya. Misalnya kita kasih teks hapus. Nah, untuk cancel button teksnya kita kasih teks batal. Cancel button text error. Oke, ini kurang tanda koma. Oke, sudah. Nah, jadi ketika diklik metodenya si hapus itu, dia akan muncul box dialog dulu seperti ini. Nah, selanjutnya apa? Nah, misalkan then resultnya, hasil dari kliknya itu kita kasih kondisi ya, if result dot is confirmed, kita jalankan this dot buku service dot hapus buku. Nah, hapus buku ini ingat punya parameter ID. Lalu datanya kita subscribe. Nah, ini kita kasih subscribe kosong aja. Tidak apa-apa. Res. Oke, sudah. Nah, di sini kita kasih notif lagi. Kalau misalkan data sudah berhasil dihapus. Swal.fire. Nah, ini kasih teks aja. Data berhasil dihapus. Oke, kita kasih spasi. Nah, di sini kita kasih icon yaitu sukses. Oke. Nah, di sini kita bisa bermain set interval. Set interval ini fungsinya untuk seperti refresh. Jadi setelah 2 detik dia akan merefresh halamannya.
const interval, kita bikin variabel biasa aja, lalu kita isi dalamnya set interval. Oke, tanpa parameter. This, nah apa sih yang mau diintervalin? Nah, yang mau diintervalin itu adalah this list all books-nya. Jadi si array book-nya nanti akan di reload atau di refresh setelah 2 detik gitu. Lalu kita tinggal clear intervalnya, yaitu si interval. Oke, nah untuk nge-refresh-nya berapa kali? Nah, untuk refresh-nya kita setting aja dia tiap setelah 2 detik dia akan merefresh. Pakai titik koma, jangan lupa titik komanya. Oke, sudah. Nah, setelah sudah, kita bisa panggil si delete buku ini di HTML-nya. Kita taruh di bagian button hapusnya, klik, sama dengan delete buku. Nah, untuk parameter ID-nya, kita bisa pakai data binding yang dari buku ini, yaitu buku._id. Oke, berhasil. Kita akan lihat. Ini boleh di-refresh dulu. Hapus. Nah, muncul ini swalnya tadi. Lalu kita coba hapus. Oke, data berhasil dihapus. Nah, setelah 2 detik dia akan merefresh halamannya. Baik, itu adalah proses terakhir dari kita di Angular. Secara keseluruhan dari sesi 1 sampai sesi 5 ini, teman-teman sudah belajar yang namanya proses CRUD di Angular dengan memanfaatkan API sebagai backend-nya. Jikalau teman-teman masih ada kesulitan, teman-teman bisa melihat dokumentasi langsung dari Angular-nya ataupun juga dengan menonton ulang video ini dari awal. Terima kasih sudah mengikuti video tutor coding. Sampai jumpa.